Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Belajar Kimia. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari video ikatan kovalen. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah cara membedakan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar, gitu ya. Jadi teman-teman, kemarin kan kita udah bahas tuh di video sebelumnya apa itu ikatan kovalen. Jadi gimana cara pembentukan ikatan kovalen dan apa contoh-contoh ikatan kovalen gitu ya. Beserta jenis-jenisnya, ada ikatan kovalen biasa, rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Dan sekarang yang akan kita bahas di video ini adalah kovalen polar dan kovalen nonpolar. Jadi menurut kemarin kan pembagian kovalen itu berdasarkan jenis ikatannya ya. Kovalen biasa, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, dan kovalen koordinasi itu berdasarkan ikatannya ya. Kalau sekarang berdasarkan sifat polar dan nonpolar dia, dibedakan menjadi 2 lagi. Jadi ada kovalen polar dan kovalen nonpolar. Kalau kovalen yang polar itu nanti dia cenderung larut dalam air. Karena polar larut dalam polar. Air kan bersifat polar gitu ya. Kalau kovalen nonpolar sukar larut dalam air. Jadi bedanya itu nanti. Kalau misal ada pertanyaan tentang apa sih bedanya kovalen polar dan nonpolar, ya perbedaan yang signifikan yaitu gitu ya. Yang polar ini mudah larut dalam air, kita bilangnya mudah ya, mudah larut dalam air. Kalau yang kovalen nonpolar sukar larut dalam air. Jadi kalau mungkin secara keseluruhan, kalau kovalen polar itu mudah larut dalam pelarut polar. Kalau kovalen yang nonpolar mudah larut dalam pelarut nonpolar gitu ya, pelarut organik gitu. Oke, sekarang cara membedakan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Jadi ada 2 cara. Yang pertama nih, kalau misal dia ini jenis atomnya itu sejenis ya, kita membedakannya berdasarkan 2 hal, 2 sifat. Yang pertama berdasarkan jenis atomnya. Kalau kovalen nonpolar itu jenis atomnya sejenis. Kalau kovalen polar itu jenis atomnya tidak sejenis. Tapi ini khusus ya, sekali lagi aku kasih note di sini, ini khusus untuk jumlah atom sama dengan 2. Ya, jumlah atom sama dengan 2. Jadi ini kan jumlah atomnya 2 ya. Kalau misalnya contohnya di sini N2, jumlah atomnya 2. HCl juga jumlah atomnya 2. H1, Cl1 gitu ya. Jadi untuk jenis atom yang ini itu khusus ketika jumlah atomnya 2. Nah, kalau misal dia jumlah atomnya 2, kita membedakannya dilihat aja dia sejenis atau enggak. Kalau tidak sejenis, contohnya kayak gini, tidak sejenis itu maksudnya gimana nih? Ini kan ada 2 atom dan atomnya beda gitu loh, yang satu H, yang satu Cl. Nah, itu artinya dia kovalen polar. Kenapa kok dia kovalen polar? Karena HCl itu nanti akan ada beda keelektronegatifan. Nih, HCl akan ada beda keelektronegatifan. Cl itu cenderung memiliki kutub negatif karena dia lebih elektronegatif ya, lebih banyak elektron di sini. Cl punya 7 elektron, sedangkan H cenderung berkutub positif ya, dipol positif, ini dipol negatif gitu. Jadi yang H itu karena dia elektrovalensinya 1, cuma punya 1 elektron, dia akan tertarik ke Cl sehingga akan menimbulkan beda keelektronegatifan yang tinggi gitu, sehingga si HCl ini akan bersifat polar gitu teman-teman. Sedangkan N2 nih, N2 itu kan jumlah atomnya cuma 2 dan sejenis juga gitu, sama-sama N. Jadinya nanti dia akan bersifat nonpolar karena tidak ada beda keelektronegatifan. Nih, gimana dia akan tarik menarik ya, seolah-olah gimana
dia akan membentuk kutub negatif dan kutub positif karena tidak ada yang saling dominan gitu, tidak ada yang lebih dominan. Mereka sama-sama elektron valensinya sama-sama 5, N yang kanan juga 5 gitu. Jadi nggak ada yang dominan. Kalau yang HCl tadi kan ada yang dominan salah satu, yaitu Cl ya. Cl lebih dominan karena dia punya elektron valensi yang lebih banyak, dia lebih elektronegatif gitu, sehingga menarik elektron dari H. Kalau N, karena tidak ada beda potensial di sini, makanya dia sifatnya sebagai nonpolar. Jadi kalau misal jenis atomnya itu cuma 2, jumlah atomnya cuma 2 maksud saya, jika jumlah atomnya cuma 2, kita tinggal lihat aja dia sejenis atau enggak, gitu cara membedakannya ya. Nah, yang kedua, jika jumlah atomnya lebih dari 2. Contohnya ini ada CH4. Jumlah atom di CH4 berapa? C1 dan H4, berarti ada 5 jumlah atom gitu. Terus kalau yang H2O ada berapa? Ada 3, hanya 2, O-nya 1 gitu. Nah, kalau misal jumlah atomnya lebih dari 2 seperti ini, kita nggak pakai dia sejenis atau enggak ya. Ya udah pasti ya dia nggak sejenis gitu. Tapi kita pakainya lihat apakah ada PeB di atom pusat atau enggak gitu. PeB itu pasangan elektron bebas. Apakah ada PeB atau tidak di atom pusat? Cara ngeceknya gimana? Sekali lagi kita cek pakai rumus struktur Lewis gitu. Kan kemarin kita di video sebelumnya di ikatan kovalen kita udah belajar cara menulis struktur Lewis. Jadi aku harap teman-teman udah bisa. Jadi sekarang kita tinggal lihat aja apakah ada atau enggak PeB di atom pusat ya. Nah, contoh yang kovalen nonpolar. Jadi kalau di kovalen nonpolar ini tidak ada PeB di atom pusat. Contoh molekulnya adalah CH4. Kalau misal di kovalen polar ada PeB di atom pusat, contohnya adalah H2O. Gitu. Jadi kita cek satu-satu apakah benar ada atau enggaknya si PeB di atom pusat. Untuk CH4 ya teman-teman, CH4 sekali lagi aku mau review aja. C itu nomor atomnya 6, H nomor atomnya 1, berarti dikonfigurasikan dulu ini 24, yang ini 1 gitu ya. C karena dia elektron valensinya 4, berarti dia butuh 4 elektron lagi untuk stabil. Yang H karena elektron valensinya 1, dia butuh 1 elektron lagi untuk duplet atau stabil gitu ya. Karena sama-sama nih udah ada butuh 4 dan butuh 1, kita gambar struktur Lewisnya. C di tengah karena dia jumlahnya lebih sedikit, C sebagai atom pusat dan H mengelilingi C ya, seperti ini. Karena C butuh 4, ya dia ngambilnya dari siapa? Ngambilnya dari H. H masing-masing karena hanya ada 4, masing-masing satu H memberikan 1 elektron ke C gitu. Jadi ini H ngasih 1 nih ke C, dan C juga masing-masing ngasih 1 ke masing-masing H gitu, karena H kan butuhnya 1 elektron. Oke, jadinya di sini kan udah full ya, udah oktet si C-nya. Nih, C-nya udah stabil, dia awalnya punya 4 dan ketambahan 4 dari H. Yang H udah duplet, udah stabil, yang awalnya 1 ketambahan 1 dari C. Nah, sekarang kita lihat di atom pusatnya C. Nih, apakah ada PeB? Oh, lebih jelasnya kita gambar ininya aja ya. Kita gambar ikatannya. Kita gambar seperti ini. Nah, ini kan kalau misal aku gambar ikatannya kan jadinya seperti ini ya. Kemarin kita belajar tuh buletan atau elektron dari C bergabung dengan X atau elektron dari H itu menjadi satu ikatan tunggal seperti ini. Nah, jadi gambarnya seperti ini, dan kita lihat di sini tidak ada elektron bebas di atom pusat. Semua elektron berikatan dengan elektronnya H. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat punyanya H2O gitu. Punyanya H2O. Ini molekulnya H2O aku udah sering banget mention ya. Jadi H itu 1, O itu 8, berarti konfigurasinya 1, yang ini konfigurasinya 26 gitu ya teman-teman. Yang digunakan berdekatan adalah elektron valensi. Oke, karena O di sini yang lebih sedikit jumlah atomnya, jadi O yang ada di tengah sebagai atom pusat dan H di pinggir-pinggir, H jumlahnya 2 sebagai atom samping gitu ya. Nah,
H di sini elektron valensinya 1, sama kayak yang di CH4 tadi, dia butuh 1 elektron lagi untuk stabil, yang artinya O harus ngasih ke H1 gitu. Dan H juga ngasih ke O1 karena O butuh 2 elektron lagi untuk stabil gitu. Nah, seperti ini. Terus karena O di sini punya 6 elektron dan 2 elektronnya udah dikasih ke H, berarti tinggal 4 elektron lagi yang masih belum berikatan. Kita taruh 2 atas 2 bawah seperti ini ya. Nah, terus kita cek apakah elektronnya udah stabil. Ternyata sudah nih, elektronnya O awalnya 6 ketambahan 2 jadinya 8, yang H awalnya 1 ketambahan 1 jadinya 2. Sama-sama oktet dan duplet, sama-sama stabil gitu. Nah, coba sekarang aku gambar seperti ini yang ikatannya. Berarti O nih, 1 elektron dari H dan 1 elektron dari O membentuk 1 ikatan tunggal seperti ini, dan ada 2 pasang elektron bebas di atas dan di bawah gitu. Jadi di sini nah ada PeB ya, 2 PeB malah. Ada 2 PeB di atom pusat, atas sama bawah, elektron bebas yang tidak berpasangan dengan elektronnya H gitu. Jadi ini contoh yang bisa kita gunakan. Yang kovalen nonpolar adalah CH4 dan kovalen polarnya adalah H2O gitu teman-teman. Oke, jadi aku harap kalian udah paham cara membedakan kovalen polar dan cara membedakan kovalen nonpolar gitu ya. Selanjutnya, ikatan kimia yang terakhir adalah ikatan logam. Kemarin kan aku di video-video sebelumnya udah bilang kalau ikatan kimia itu ada 3 macam, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam gitu ya. Yang terakhir adalah ikatan logam. Jadi ikatan logam itu ikatan yang terbentuk karena pemakaian elektron valensi bersama antara atom-atom logam. Ikatan ini terjadi pada atom logam dengan logam. Jadi yang digunakan berikatan itu adalah elektron valensi dari masing-masing logam itu. Kadang logamnya sejenis gitu. Jadi kalau misal aku kasih contoh ikatan logam pada Na misal ya. Ikatan logam pada Na nih. Misal aku punya Na 1 batang kayak gini teman-teman ya, padatan Na, natrium. Padatan natrium 1 batang gini. Nah, 1 batang Na seperti ini itu ya ada ikatan logamnya antara Na sama Na teman-teman gitu. Jadi logam sejenis nggak masalah. Kayak misal Fe ya, aku punya 1 batang Fe seperti ini, padatan Fe seperti ini ya. Di sini berarti ada ikatan antara logam Fe dengan logam Fe yang sejenis gitu. Jadi nggak perlu logamnya yang logam tidak sejenis nggak apa-apa, yang logam sejenis juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misal ini aku jelasinnya ikatan logam pada Na ya, Na teman-teman, Na itu kan nomor atomnya 11 ya, berarti konfigurasinya 281 gitu. Untuk stabil dia melepas 1 elektronnya, 1 elektron lepas, jadinya kalau Na nih melepas 1 elektronnya, dia akan membentuk Na plus ya, dengan melepas 1 elektronnya seperti ini. Nah, elektron yang dilepas oleh Na inilah nanti yang akan digunakan berikatan oleh Na yang lain gitu. Jadi bentuknya nanti seperti ini teman-teman. Ini misal aku punya satu gambaran seperti ini ya. Ini ada 1 logam. Misal kita lihat di sini kan ada Na plus ya. Jadi ini plus. Ini aku misal gambar seperti ini. Ini adalah logam-logam Na. Kation-kation gitu ya. Jadi ini adalah kation dari Na, kation logam Na tuh. Nah, karena dia tadi sudah melepas 1 elektron nih, jadi elektron-elektron ini akan seperti ini ya, elektronnya kan lepas nih, masing-masing logam ini melepas 1 elektron gitu. Jadi elektron ini teman-teman yang lepas itu akan membentuk lautan elektron gitu, akan membentuk lautan elektron, sehingga elektronnya ini akan bergerak bebas di ikatan logamnya dan bisa digunakan untuk
berikatan antara elektron valensi dengan kation yang lain gitu, logam-logam yang lain yang ada di dalam sini gitu. Jadi ini nanti elektronnya akan bergerak bebas membentuk lautan elektron gitu. Jadi nanti si elektronnya akan digunakan untuk berikatan oleh kation-kation yang ada di sini gitu. Misal nih kan ini elektronnya si kation yang ini ya, dia bergerak bebas, jadi elektron yang ini bisa digunakan untuk berikatan dengan kation yang ini gitu. Jadi itu tadi, ikatan logam itu ikatan yang terbentuk karena pemakaian elektron valensi secara bersama-sama gitu. Jadi ini elektron valensi dari Na yang tadi lepas itu digunakan berikatan secara bersama-sama membentuk lautan elektron gitu teman-teman. Jadi yang ikatan logam itu ciri khasnya membentuk lautan elektron gitu. Oke, jadi setelah aku menjelaskan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam, aku mau kasih ringkasan buat teman-teman yang sudah mengikuti video aku tentang ikatan kimia. Jadi aku mau review lagi nih. Ikatan kimia itu ada 3 jenis: ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang perlu teman-teman ketahui bedanya itu apa aja, cara berikatannya yang ini ya, signifikan perbedaannya. Ikatan ion itu cara berikatannya adalah serah terima elektron, jadi nanti akan terbentuk kation dan anion, ion positif dan ion negatif gitu ya. Terus kalau ikatan kovalen itu terbentuknya adalah elektron yang digunakan secara bersama-sama, sama seperti logam, ikatan logam, cuma bedanya kalau ikatan kovalen itu ikatannya dari atom non logam dengan non logam gitu ya. Kalau ikatan logam, ikatan antara atom logam dengan logam itu sendiri, seperti itu. Dan ikatan ion, ikatan antara atom logam dengan non logam. Nah, bedanya itu ya teman-teman, ikatan ion logam dengan non logam, kovalen non logam dengan non logam, ikatan logam logam dengan logam. Nah, teman-teman kemarin kan udah aku kasih tahu tuh, logam itu golongan berapa aja, non logam itu golongan berapa aja gitu. Jadi teman-teman yang belum ngelihat video aku tentang ikatan kimia yang lain, silahkan ditonton di playlist kelas 10 gitu ya. Apa aja ikatan ion, ikatan kovalen, dan yang terakhir ini ikatan logam gitu. Jadi aku harap teman-teman udah paham, udah bisa, dan udah tahu apa bedanya ikatan-ikatan ini. Dan teman-teman juga silahkan latihan soalnya biar lebih memantapkan materi tentang ikatan kimia. Jadi kalau teman-teman nanti mau ada ujian di sekolah biar bisa lebih all out gitu ya ngerjakannya. Oke teman-teman, kalau misal ada pertanyaan tentang ikatan kimia, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti aku akan jawab satu-satu. Dan juga kalau teman-teman punya request, permintaan materi-materi kimia yang lain, entah itu di kelas 10, 11, dan 12, silahkan juga tulis di kolom komentar. Aku akan buatkan videonya secepatnya gitu. Oke, sampai sini dulu penjelasan tentang ikatan logam, dan ini adalah final series ikatan kimia. Aku harap semoga ini videonya bermanfaat ya. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.